Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, alhamdulillah ketemu kembali dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah transformasi geometri, yaitu tentang refleksi atau pencerminan pada bagian kedua. Anak sekalian, pada bagian 1 kemarin refleksinya adalah refleksi tentang bangunnya atau bendanya, sedangkan yang kedua adalah tentang titik koordinat yang direfleksikan. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menemukan rumus refleksi atau pencerminan pada bidang koordinat kartesius. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan refleksi pada koordinat kartesius. Baik, kita masuk anak sekalian pencerminan pada bidang koordinat. Yang pertama, pencerminan terhadap titik asal yaitu titik O 0,0. Nah, di sini ada koordinat titik C yaitu 5,3 yang dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Nah, ini koordinat kartesiusnya kita tentukan di manakah letak titik C 5,3. Nah, adanya di sini nilai X-nya 5, kemudian nilai Y-nya adalah 3. Kemudian titik O adalah 0,0 di sini. Kemudian dengan sifat pencerminan kita tarik sebuah garis menuju titik O dari titik C. Kemudian kita buat garis yang sama, yang panjangnya sama. Di sini Bapak kasih lambang coret 2. Nah, hasil bayangannya adalah di sini. Berapakah koordinat titiknya? Nilai X-nya min 5 dan nilai Y-nya adalah min 3. Sehingga bayangan dari C aksennya itu adalah min 5, min 3. Nah, jadi titik koordinat bayangan titik C aksennya adalah min 5, min 3. Nah, kalian perhatikan di sana 5 menjadi min 5 bayangan. Kemudian di saat Y sama dengan 3, bayangannya adalah min 3. Nah, jadi dapat disimpulkan apabila ada titik P, X di mana dicerminkan terhadap titik asal, ditulisnya seperti ini lambangnya, maka bayangannya adalah P aksen min X, min Y. Ini adalah rumus yang pertama yang kita temukan. Kita lanjutkan pada bagian B, yaitu pencerminan terhadap sumbu koordinat. Baik, anakku sekalian, di sini Bapak ambil bahwa ada titik koordinat, ada koordinat titik A yaitu 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini kita tulis titik A-nya di sini. Letaknya nilai X-nya 3, nilai Y-nya 4. Kemudian sumbu X. Nah, sumbu X itu sumbu yang mendatar atau horizontal yang warna biru. Kita tarik sebuah garis dari titik A menuju sumbu X. Nah, di sini 4 kotak, kemudian lanjutkan ke bawah 4 kotak sehingga jatuhnya di sini. Disinilah nilai A aksen. Nah, berapa nilainya? X-nya adalah 3 dan Y-nya min 4. Sehingga A aksen adalah 3, min. Jadi titik koordinat bayangannya adalah titik A aksen 3, min 4. Nah, jadi kita perhatikan di sana X-nya 3, maka bayangannya 3. Kemudian Y-nya 4, bayangannya min 4. Jadi dapat disimpulkan apabila ada P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y. Jadi ada perubahannya di nilai Y-nya menjadi negatif atau nilai ordinatnya. Berikutnya kita akan mencerminkan terhadap sumbu Y. Koordinat titik B 5,2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, berapakah bayangannya? Maka kita gambar titik B-nya yaitu 5,2. Di sini nilai X-nya 5, nilai Y-nya 2. Jadi terletak pada kuadran 1. Nah, di sini kemudian sumbu Y-nya Bapak tentukan yang garis yang merah. Maka kita tarik sebuah garis yaitu 5 kotak menuju sumbu Y. Kemudian dibuat lagi yaitu 5 kotak sehingga ditemukan titik bayangannya di sini. Berapakah nilai X-nya? Min 5. Kemudian nilai Y-nya adalah 2. Sehingga B aksen titiknya adalah min 5,2. Jadi titik koordinat bayangannya B aksen adalah min 5,2. Kita perhatikan nilai X-nya 5, maka dicerminkan bayangannya nilai X-nya adalah min 5. Kemudian nilai Y 2, Y-nya bayangannya 2. Jadi ada perubahan yang tadinya X-nya positif menjadi negatif sedangkan Y-nya tidak berubah. Jadi dapat disimpulkan apabila ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen, yaitu min X, Y.
Itulah tadi pencerminan terhadap sumbu koordinat. Nah, kita ditemukan dua rumus. Berikutnya anak-anak sekalian yang bagian ketiga, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Nah, perhatikan gambar koordinat kartesius. Di sini ada koordinat titik C yaitu 7,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, perhatikan anakku sekalian, di sini titik C nilai X-nya 7 dan nilai Y-nya 2 terletak di sini. Nah, kemudian kita buat waktu di kelas 8 bahwa apabila ada garis Y sama dengan X, maka nilai X-nya akan sama dengan nilai Y. Di sini di saat X 0, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 1. Sehingga bentuknya seperti ini. Garis lurus condong ke arah kanan. Kemudian kita tarik dengan sifat pencerminan. Garis yang tegak lurus yang jaraknya sama di sini dan dibuat garis lagi yang panjangnya sama dan tegak lurus jatuh di sini. Sehingga bayangannya di titik ini. Berapakah nilai X-nya? 2. Kemudian tarik ke kiri, nilai Y-nya adalah 7. Sehingga ditemukan bayangannya C aksen adalah 2,7. Nah, jadi titik koordinat bayangannya C aksen itu adalah 2,7. Jadi dapat disimpulkan, kalian perhatikan anakku sekalian, di sini yang tadinya 7-nya adalah milik X ditukar ke Y. Kemudian Y-nya sebelum dicerminkan ditukar ke X. Sehingga dapat disimpulkan apabila ada P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah P aksen Y, X. Jadi dibalik. Y-nya jadi X, X-nya jadi Y. Itu tadi pencerminan terhadap garis Y sama dengan. Baik anakku sekalian, sekarang bagaimana menentukan koordinat titik D, yaitu 2,5 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kita buat titik koordinatnya D adalah 2,5 di sini, nilai X-nya 2, nilai Y-nya adalah 5. Kemudian kita buat garis Y sama dengan min X, artinya di saat X-nya nilainya 1, maka Y-nya min 1. Di saat 2, min 2. Dan seterusnya di saat 3, min 3. Sehingga dapat dibuat sebuah garis, yaitu garis Y sama dengan min X. Nah, seperti biasa, sifat pencerminan ditarik garis yang tegak lurus, yang panjangnya sama, kemudian dilanjutkan panjangnya sama dan tegak lurus, jatuh di sini. Yaitu titik D aksen. Berapakah nilai D aksen? X-nya min 5 dan Y-nya min 2. Sehingga bayangannya D aksen adalah min 5, min 2. Jadi titik koordinat bayangannya ada yaitu D aksen min 5, min 2. Perhatikan anakku sekalian, di sini antara D dengan D aksen. Nah, D yang tadinya di X, D aksennya jadi Y, tetapi tandanya negatif. Kemudian yang tadinya Y di D itu dicerminkan menjadi X, tandanya negatif. Jadi ada perubahan tempat begitu kalau di dalam istilah lebih mudahnya. Maka jika ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min E. Ini rumus yang berikutnya, yaitu rumus yang kelima. Baik, anakku sekalian, kita yang terakhir mencari rumus yaitu terhadap garis-garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Nanti Bapak ambil yang pertama yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu garis X sama dengan H. Perhatikan anakku sekalian, di sini Bapak punya titik P, yaitu A, B. Artinya nilai X-nya adalah A dan nilai Y-nya adalah B. Kemudian diambil misalkan H-nya dari 0 ke sini, jadi H dibuat sebuah garis namanya X sama dengan H. Nah, bagaimana cara mencerminkannya? Kita tarik garis dari titik P menuju garis X sama dengan H, sekian panjangnya. Maka dibuat lagi yang panjangnya sama. Bayangannya di sini P aksen, tentukannya nilai PXP dan nilai YP. Baik, perhatikan anakku sekalian, YP itu panjangnya ya masih tetap tidak berubah. Sehingga panjang YP itu sama dengan B. Nah, seperti ini. Yang berubah adalah tadi posisi X-nya berubah, bertambah. Maka kita tarik garis dari sumbu Y menuju ini, Bapak buat bantuan, yaitu panjangnya sama dengan X. Berarti panjang XP itu sama saja dengan yang ini, A dari A, kemudian ditambah yang ini ditambah. Jadi yang merah-merah nih mulai. Baik, kita bagi-bagi anakku sekalian. Perhatikan, berapakah panjang dari titik P ke garis X? Nah, berapakah panjangnya? Perhatikan, panjang dari sini ke sini, panjang dari sumbu Y ke garis X sama dengan H adalah H. Kemudian panjang dari sumbu Y ke titik ini adalah A. Sehingga panjang dari yang ini
sini atau dari titik ke sumbu X adalah H dikurangi A. Sifat seperti sifat pengurangan. Nah juga sama nanti, ini juga nanti panjangnya sama yaitu X dikurangi H. Sehingga panjang keseluruhan A ditambah H dikurangi A ditambah H dikurangi A. Inilah panjang dari XP. Nah kita gunakan penjumlahan secara aljabar, maka XP sama dengan A ditambah H dikurangi A ditambah H dikurangi A. Kita buka kurungnya menjadi A ditambah H dikurangi A ditambah H dikurangi A. Nah, Bapak coret A-nya karena yang satunya positif kemudian negatif. Lanjut, nah, H ditambah H 2H dikurangi A. Sehingga kita menemukan panjang atau XP-nya, kita menemukan nilai XP-nya adalah 2H dikurangi A. Nah, jadi dapat disimpulkan apabila ada titik P, A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka P aksen adalah 2H dikurangi A, B. Nah ini rumus yang ke-6. Nah, dengan cara yang sama nanti kita bisa menemukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Berarti nanti perubahannya di Y. Nah, dengan ini. Perhatikan ini dengan cara yang sama maka kita akan memperoleh rumus pencerminan titik P, A, B terhadap garis Y sama dengan K. Yaitu ada perubahannya di ordinatnya, yaitu 2K dikurangi B, sedangkan nilai X-nya tetap, yaitu B. Nah itulah rumus-rumus yang kita temukan, ada 7 rumus. Nah kita lanjutkan, sehingga dapat disimpulkan rumus apabila ada titik Px, Y dicerminkan terhadap titik asal tadi menjadi negatif, ditambah min X, min Y. Apabila terhadap sumbu X, tadi ada X-nya tetap sedangkan nilai Y-nya berubah. Kemudian terhadap sumbu Y, nilai Y-nya yang tetap, X-nya berubah positif menjadi negatif. Kemudian terhadap garis X sama dengan A, tadi tukar tempat, X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Dan yang berikutnya, garis Y sama dengan min X, tukar tempat ditambah dengan tanda min. Dan yang berikutnya, garis X sama dengan H, bayangannya adalah 2H dikurangi X, Y. Dan yang terakhir, untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan K adalah P aksennya X, 2K min Y. Itulah rumus-rumus yang telah kita temukan dari hasil pencerminan dari sebuah titik. Baik anakku sekalian, kita masuk ke contoh yang pertama. Diketahui segitiga ABC berkoordinat di A min 1,1, kemudian titik B-nya min 1,3, titik C-nya 6,3. Tentukan koordinat bayangan dari segitiga ABC tersebut yang direfleksikan terhadap sumbu X. Baik, kita selesaikan masalah ini. Sehingga kita punya rumus tadi, dicerminkan terhadap sumbu X, maka tadi nilai X-nya tetap, nilai Y-nya berubah menjadi negatif. Kita tulis titik-titiknya, yaitu yang pertama titik A min 1,1 dan dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti X-nya tetap, berarti min 1-nya tetap, kemudian Y-nya yang tadinya positif menjadi negatif. Itu cara cepat. Yang kedua, titik B min 1,3, cerminkan terhadap sumbu X, maka B aksennya adalah min 1, sedangkan Y-nya berubah menjadi negatif, sehingga min 3. Dan yang terakhir, 6,3, dicerminkan terhadap sumbu X, maka C aksennya 6, min 3. Itu cara menjawabnya. Jadi, koordinat bayangannya adalah A aksen min 1, min 1, B aksen min 1, min 3, dan C aksen 6, min 3. Kita masuk contoh yang kedua. Diketahui segi 4 ABCD yang memiliki koordinat di titik A min 1, min 1, B-nya 1,0, C min 1,2, dan D min 2,1. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat bayangannya. Nah, kita jawab, cari rumusnya, yaitu apabila titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya tadi tukar tempat, yaitu X jadi Y, Y jadi X. Lanjut, yang A, min 1, min 1. Cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti A aksennya tetap. Min 1, min 1 karena tukar tepat. Berikutnya, B, 1,0. Maka dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah dibalik, yaitu 0,1. Berikutnya, yang C,
min 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya dibalik yaitu 2, min 1, dan yang terakhir titik D min 2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya yaitu dibalik lagi 1, min 2. Jadi koordinat bayangannya adalah A aksen min 1, min 1, B aksen 0,1, C aksen 2, min 1, dan D aksen 1, min 2. Itulah tadi dua contoh yang Bapak berikan untuk mempermudah di dalam pembelajaran matematika tentang transformasi, yaitu khususnya transformasi geometri refleksi dari sebuah titik ke titik yang lain. Berikutnya Bapak kerjakan latihan, itu ada 3 soal yang Bapak berikan. Yang pertama soal cerminkan segitiga DEF terhadap garis Y sama dengan X. Ini ada segitiga DEF gambarnya. Nah, kemudian gambarlah segitiganya, bayangannya, segitiga D aksen, E aksen, F aksen, dan tuliskan koordinatnya yang merupakan hasil pencerminan dari segitiga DF terhadap garis Y sama dengan X. Selain menggambar juga menentukan koordinat bayangannya. Yang kedua ada segi 4 KLMN, titik sudutnya seperti ini. Direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan X. Jadi refleksinya 2 kali. Nah, tentukan koordinat hasil refleksi yang tadi dilakukan 2 kali. Berikutnya yang ketiga, segitiga HIJ direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y, kemudian terhadap titik asal. Nah, 3 kali merefleksikan, hasilnya adalah seperti ini. H aksen 3, H petik 3 adalah 2,3, I petik 3 8, min 4, dan J petik 3 min 6, min 7. Tentukanlah koordinat titik H, I, dan J. Nah, soal yang ketiga ini diketahuinya bayangan, yang ditanyakannya adalah titik asalnya. Itulah penjelasan dari Bapak. Semoga video ini dapat memberikan gambaran dalam mempelajari tentang refleksi atau pencerminan. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.